Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Jadi di sini Pak Keken akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menggunakan Microsoft Excel ya, dimana kita akan belajar aritmatika aja dan juga nanti dua rumus tambahan yaitu average dan sum, dimana nanti sum itu adalah materi untuk menjumlahkan semua baris yang dipilih dan average itu adalah uh, mencari rata-rata dari nilai yang dipilih di Excel. Nah, bagaimana videonya Pak Keken? Simak dan semoga bermanfaat. Yuk kita bareng-bareng belajar Microsoft Excel dengan Pak Keken. Nah, di sini Pak Keken sudah membuat PowerPoint ya, dimana nanti kita akan belajar sedikit. Nah, untuk yang halaman kedua ini tanda awal rumus. Jadi ini dasar banget kok untuk Microsoft Excel. Teman-teman pasti tahu ya untuk cara membuat rumus yang pertama, terutama yang sudah terbiasa dengan Excel. Bagi yang belum terbiasa dan baru kali ini pegang Microsoft Excel, ini adalah tanda awal rumus ya. Ini di sini setiap memulai rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan ya. Ini tandanya sama dengan seperti ini. Nah, ini Pak Keken buat sendiri. Nah, dimana tanda keramat Pak Keken kasih tanda keramat di Excel ya. Nah, lalu sel itu apa di istilah nanti ya? Pak Keken akan menggunakan istilah sel. Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, di Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, perpotongannya itu adalah sel gitu. Nah, jadi kita bisa ingat-ingat dalam satu video ini nanti. Kalau Pak Keken bilang tanda keramat, berarti tanda keramatnya adalah sama dengan ya, yang ini seperti ini tandanya. Nah, jadi Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka dari Microsoft ya, yang kita bisa gunakan. Nah, kita langsung aja lanjut ke slide 3, di mana ada fungsi aritmatika. Nah, simbol-simbol tertentu pada fungsi aritmatika ya, itu ini ada penjumlahan dengan tanda plus ya, untuk pengurangan tanda minus, lalu perkalian ya tanda bintang bukan tanda silang ya, lalu pembagian bukan titik 2 tapi tanda garis miring. Nah, selanjutnya ada tanda udah itu aja. Oke. Selanjutnya untuk pengaplikasian ya, pengaplikasiannya itu sel contohnya ya seperti ini. Sel 1 plus sel 2, tapi dimulai dengan tanda keramat ya. Tanda keramatnya adalah sama dengan. Nah, aplikasinya gimana contoh pada Excel? Nah, seperti ini. Ini kan ada B ya. Ini B. Ini kolomnya ya, sebentar. Ini kolomnya, lalu 3 ini barisnya. Dia berada di kolom B baris 3 ya. Nah, lalu ada di kolom C dan baris 3. Nah, maka diperoleh dari contoh sel 1 plus sel 2 ini contohnya itu mulai dari sama dengan dulu ya, tanda keramat lagi sama dengan B3 itu ini ya 100 ditambah C3 hasilnya C3 ini 200, ini hasilnya pasti 300. Nah, langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel biar kita tahu ya Microsoft Excel-nya nih. Oke. Itu tadi contohnya ya, B3 di sini 100, lalu C3 itu 200. Nah, ini ada dua bilangan, kita mau menjumlahkan. Nanti semuanya aja. Oke, Pak Keken taruh di sini untuk penjumlahan. Pengurangan. Perkalian dan ini pembagian. Nah, udah gini aja. Baik, kita ya, ini nanti berarti gini. Kita mau ya tandanya itu sama dengan sel 1, sel B3 ya, B3 dibanding ya. Gimana ya cara? Pokoknya nanti ini gini. B3 sama C3 ini aja. Jadi penjumlahannya antara B dan C. Mulai dari depan dulu dan belakang gini.
Untuk penjumlahan kita mulai dengan tanda sama dengan, ya, tanda keramat gitu ya. Sorry, ya. Kita mulai dengan tanda keramat. Tanda keramatnya adalah sama dengan. Nah, mulai dengan tanda keramat sama dengan dulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan B3. Nah, B3 langsung tertuju ya, warna biru. Karena penjumlahan berarti kita tanda plus. Ya, karena tadi di PowerPoint sudah Pak Keken jelaskan bahwa tanda penjumlahan menggunakan tanda plus. Ditambah C3, coba C3. Nah, ini C3 langsung terseleksi. Nah, setelah seperti ini kita tinggal pencet enter ya, enter. Nah, hasilnya 300. Selanjutnya sama ya, pengurangan ya. Berarti sama dengan, tapi Pak Keken akan berikan sedikit contoh ya. Ini kita nggak perlu repot-repot untuk ngetik B3 gini. Kita tinggal klik saja. Nah, ini kebetulan Microsoft Excel-nya Pak Keken yang agak terbaru, nggak terbaru banget ya. Ini kita tinggal klik dan bisa ya langsung tertuju karena kita perlu untuk milih ini ya, kita klik itu aja. Dikurangi karena tadi minus ya, karena ini pengurangan ya, aritmatika pengurangan ya. Lalu kita klik bilangan yang kedua atau sel yang kedua. Nah, lalu kita pencet enter, min 100. Nah, kelihatannya selanjutnya perkalian ya, berarti kita tanda keramat dulu ya, tanda keramat mulai dari ini ya, perkalian, kali itu tanda bintang. Jadi kita kali ya, kita tinggal klik yang ini, klik. Nah, tanda keramat B3 kali C3. Perkaliannya itu ya adalah ini ya, perkaliannya tanda bintang. Kita enter. Nah, bener ya, 2000 ya. 200.000 ya, karena 100 kali 200 20.000, sorry 20.000. Oke, pembagian memakai tanda apa tadi? Kita lihat tanda bagi seperti ini ya, garis miring. Nah, oke, yang pertama kita lakukan tanda keramat dulu, sama dengan kita taruh yang ini, klik saja, lalu tanda bagi, dibagi ya, terus diklik yang ini, kita pencet enter. Nah, 0,5 karena 100 bagi 200 sama dengan setengah ya. Nah, itu dia untuk yang pembelajaran pertama ya, fungsi aritmatika dasar dan tandanya pada Excel. Nah, ini sama contohnya sekalian. Lalu kita lanjut ke yang kedua adalah sum dan average. Nah, ini kita lihat sum ya, sum adalah rumus paten ya, rumus paten. Karena Pak Keken dulu pakai Microsoft yang terlama itu sampai sekarang, itu rumusnya tetap sum gitu loh ya. Nah, untuk yang kedua ya toh, yang kedua itu average itu sum itu adalah menjumlahkan ya, setiap sel yang dipilih. Jadi nanti kita pilih sel yang mana itu akan menjumlahkan. Nah, average itu adalah rumus paten juga untuk mencari rata-rata ya, rata-rata. Nah, average itu kan bahasa Inggris ya, average rata-rata. Kalau sum itu pakai enggak hafal ya bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya contoh pengaplikasiannya ini ya, rumusnya sama dengan tanda keramat sel 1 sampai dengan sel terakhir. Baik, selanjutnya adalah average ya. Average itu mulai dari sama dengan dulu ya, sama dengan dulu, tetap tanda keramat ya. Lalu sel 1 dan sampai dengan sel terakhir. Titik 2 ini mewakili sampai ya. Titik 2 ini mewakili sampai. Nah, gitu. Nah, kenapa dipilih sel 1 dan terakhir?
Ya, ini jawabnya karena kita akan menambahkan semua sel dari mulai sel pertama, ya, ini sel 1 hingga sel terakhir. Nah, lalu contohnya ya, contoh pengaplikasiannya seperti ini. Nah, ini sel pertama itu kan A1, sel terakhirnya adalah A6. Ya, ini yang sum, ini yang average. Sama, rumusnya sama. Oke, nah seperti itu. Pak Keken akan berikan contoh langsung di Excel ya. Ini nanti akan Pak Keken berikan di deskripsi. Nanti kalian teman-teman bisa download ya, download di websitenya Pak Keken. Nanti langsung Pak Keken menuju link downloadnya. Nah, terus kalian atau teman-teman bisa belajar dasar sampai dengan sum dan average gitu. Nah, sekarang kita mau kasih contoh yang di sini ya. Ini Pak Keken akan hapus semua dulu. Contohnya seperti ini. Tadi apa ya nilainya ya? Terserah aja. 100, 95, 97, 85, 87. Ini beratkan nilai aja. Tadi 6 ini ya. Nah, oke, gini aja. Ada 7 nilai. Nah, ini untuk sum dan yang bawah sini untuk average, rata-rata. Sum itu menjumlahkan semua. Baik. Nah, kita mulai dengan ini dulu, sum dulu ya. Kita mulai tanda sama dengan ya. Sama dengan tanda keramat sum kurung buka. Nah, yang jadi masalah kita harus memilih dulu ya. Ini kita klik dulu ya, A1-nya. Lalu ada titik 2. Titik 2 itu untuk menampilkan sampai ya, titik 2 A7 ya. Ini A7, ini 7, ini A ya. Lalu kita tutup kurungnya dan kita enter. Nah, bila kita jumlahkan ya, hasilnya seperti ini. Nah, coba kita bayangkan kalau kita harus menjumlahkannya satu-satu ya, di sini. Sama dengan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kita enter ya. Hasilnya 658, sama rumusnya. Apa sama hasilnya? Beda rumusnya. Nah, ini rumus yang manual, ini yang pakai sum. Nah, beda kan? Kalau ada 100, bayangkan aja kalau ada 100 nilai, ya gimana? Nanti ya satu-satu ini sampai 100 gitu. Selanjutnya average. Average itu rata-rata. Nah, kita mulai dengan tanda keramat lagi. Lalu kita ketikkan average. Nah, ini kita klik bisa. Ada contoh rumusnya. Ini kita klik bisa. Nah, dia otomatis akan menyelesaikan. Lalu kita pilih A1 lagi, titik 2 ya. A7. Kita tidak tutup kurungnya juga bisa. Kita enter gitu, dia otomatis. Nah, seperti ini average. Dia otomatis melengkapi. Untuk mencari rata-rata secara manual ya toh, kita harus menggunakan seperti ini tandanya. Sama dengan pakai tanda kurung dulu. Ini plus ini plus ini plus ini plus ini plus ini plus ini ya. Tutup kurung, lalu baru dikasih tanda bagi. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Lalu kita bagi 7. Hasilnya 94 sama. Atau enggak ya toh, kita sama dengan kita buka kurung dulu, sum ya. Ini ya, kita blok. Lalu kita tutup kurung lagi, dibagi 7. 94 sama. Sebenarnya banyak sekali rumus yang bisa kita pakai, cuman kita lebih enaknya ya seperti ini gitu loh. Maksudnya lebih nyaman yang mana? Oke. Gitu saja. Terima kasih dari videonya Pak Keken. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan bila kalian suka like aja, kalau nggak suka ya udah di dislike juga nggak apa-apa. Dan
Jangan lupa semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Sampai jumpa di video Pak Keken selanjutnya. Dan terus dukung channelnya Pak Keken. Sampai jumpa, dadah.